Selamat datang di pengenalan atau demonstrasi workshop Lambda 2024. Jadi Lambda 2024 ini merupakan Excel workshop yang dikembangkan oleh saya sendiri yaitu Taruma. Lambda 2024 ini merupakan singkatan dari langkah awal memahami dan bekerja dengan dynamic array, di mana dynamic array sendiri merupakan fitur Excel yang menurut saya merupakan fitur game changer. Mari kita belajar bareng-bareng dan sebagai langkah awal memahami dan bekerja dengan dynamic array. Ada 3 agenda utama yang bakal saya bahas di video singkat ini, yaitu pengenalan, kedua materi, ketiga demonstrasi. Mari kita mulai dari agenda pertama, yaitu pengenalan. Jadi untuk Lambda 2024 Consilium ini yang lebih fokus ke kelas online, ada 3 bahasan utama. Dan ada sekitar 7 sesi, di mana 2 sesi pertama kita bahas dynamic array, kemudian 3 sesi berikutnya yaitu kita belajar fungsi-fungsi baru, ya, fungsi-fungsi yang menggunakan dynamic array. Kemudian 2 sesi terakhirnya kita belajar fungsi let dan lambda beserta implementasi dengan use case-nya. 2 topik pertama ini lebih ke arah kita pengenalan dan teori, gitu ya. Walaupun tidak membatasi, kita bisa mempelajari langsung dengan sedikit demi sedikit fungsi let dan lambda. Oke, keuntungan workshop Lambda 2024 itu apa ya? Ada 3 benefit yang saya sampaikan, yang ingin saya harapkan ya untuk peserta yang mengikuti workshop Lambda 2024 itu, yaitu 1, innovative solution, kedua kolaboratif, ketiga formula efisiensi. Jadi dari ketiga benefit ini kita bakal lebih fokus gimana kita mengembangkan solusi atau membuat formula yang lebih efisien dan out of the box, dan cara berpikirnya berbeda dengan konsep sebelumnya, di mana dengan mengenal dynamic array, banyak beberapa permasalahan yang kita bisa berikan solusi atau menggunakan solusinya dengan fungsi-fungsi dynamic array, ya, khusus untuk array, di mana fungsi tersebut tuh lebih efektif dan efisien dan lebih cepat. Dan selain tentunya bekerja dengan Excel-nya lebih cepat, saya harapkan juga peserta yang mengikuti workshop Lambda 2024 ini sifatnya bakal lebih kolaboratif. Jadi kita bakal mengembangkan formula yang udah dikembangkan sebelumnya lebih lanjut dan lebih bagus gitu ya. Jadi tidak disimpan untuk diri sendiri, mari kita untuk bersikap kooperatif dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan yang serupa atau yang sama gitu ya. Tidak hanya dengan satu kepala ya. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Untuk materi Lambda 2024 ini ada 3 topik utama ya, seperti sebelum saya sebutkan ya. Tapi untuk detailnya, pada topik pertama yaitu Dynamic Array, di workshop ini akan membahas istilah-istilah yang digunakan pada workshop ini, spesifik untuk workshop ini. Karena banyak istilah-istilah yang saya gunakan untuk memudahkan penyampaian materi dan memahami Dynamic Array, gitu ya. Karena saat ini fungsi-fungsi array-nya sendiri belum dipublikasikan oleh Microsoft Excel karena masih dalam paket Excel 365. Kita belajar istilah-istilah, konsep dynamic array, kemudian interaksi dengan tabel gitu ya. Kemudian kita bahas juga yang agak penting yaitu logika menggunakan array. Jadi kita harus memahami bagaimana menggunakan true, false, and, or, not, dan fungsi-fungsi logik itu untuk menciptakan solusi yang lebih cerdas gitu ya, lebih simpel dengan memanfaatkan dynamic array. Kemudian kedua yaitu fungsi-fungsi array dan baru. Jadi ada beberapa kelompok yang bakal dibahas di workshop ini, yaitu fungsi generator, fungsi lookup, dan fungsi-fungsi banyak. Dan ada juga fungsi yang cukup lanjutan, yaitu fungsi compute. Mana fungsi compute termasuk let dan lambda, kemudian make array, scan, map, by row, dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri dengan topik terakhir yaitu implementasi let dan lambda. Kita akan fokus juga ke contoh kasus per kasus gitu ya, dan penggunaan add-ins yang namanya Excel Lab. Pada akhir kegiatan, saya harapkan kita bisa mengembangkan fungsi custom sendiri yang dapat digunakan dan disebarkan ke rekan kerja kita.
Oke, jadi ini fungsi-fungsi dynamic array yang bakal dibahas dalam workshop 2024 ini. Yang pertama ada generator, extract, sort, dan lookup. Dan itu dikategorikan menurut saya merupakan kategori pertama, yaitu kategori yang mudah gitu ya. Kemudian kategori berikutnya ada text, type, select, dan stack. Nah ini eh, secara sederhana secara sederhana terlihat, kalau lihat dari sini terlihat fungsi. Oke, kemudian ada kategori text, type, select, dan stack. Kalau kita lihat, ini merupakan fungsi-fungsi yang cukup sederhana, tapi sebenarnya ini dapat dikategorikan di level medium gitu ya. Perlu pemahaman yang lebih lanjut kapan digunakannya, kapan kita dapat memanfaatkan dalam membangun formula yang lebih efektif. Kemudian di dua kategori terakhir ada reset dengan rep gitu ya. Eh, Terakhir dengan compute ya. Jadi fungsi-fungsi ini tuh sebenarnya dianggap menurut saya merupakan tingkat lanjutan di mana penggunaan ini tidak sesering mungkin dibandingkan fungsi yang pertama gitu ya. Fungsi sort dengan lookup pasti eh, sering digunakan. Sedangkan fungsi compute gitu ya, seperti by call, map, reduce, dan scan itu perlu pemahaman khusus gitu ya. Apa yang ingin ditujukan, yang ingin dicapai gitu ya dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian ada tiga keuntungan kita menggunakan fungsi LED. Ini salah satu bagiannya saja, yaitu pertama modularity, kemudian kedua easy evaluation, dan terakhir usability. Jadi untuk penggunaan LED ini, jadi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau formula gitu ya, yang menggunakan fungsi LED ini, jadi bisa digunakan di tempat manapun gitu. Dan kita juga bisa mengembangkan secara perlahan-lahan menjadi fungsi yang cukup kompleks, tapi penggunaannya lebih sederhana. Dan dengan menggunakan fungsi LED juga, kita bisa melakukan evaluasi lebih mudah gitu ya, terhadap lembar kerja yang kita gunakan. Oke, kita langsung ke demonstrasi. Ya, mari kita lanjut ke demonstrasi apa saja yang dibahas di Lambda 2024. Jadi ada yang akan saya demonstrasikan yaitu dynamic array, kemudian fungsi-fungsinya yang baru ya, kemudian fungsi LED, dan kemudian contoh Lambda development seperti apa. Oke, misalkan kita punya kasus di mana kita memiliki data, kemudian kita ingin hasilnya tuh merupakan data pangkat 2 gitu ya, atau dikali atau ditambah, tapi ini kasusnya adalah kita ingin mengkuadratkan nilai-nilai yang ada di data ini. Pada dynamic array kita bisa melakukannya dengan misalkan rasio pada baris pertama gitu ya sama dengan data pertama dipangkatkan 2. Kemudian data kedua gitu ya, hasil kedua gitu ya, data keduanya dikuadratkan. Jadi kalau dalam Excel kita dapat melakukan tinggal drag formula ke satu gitu ya sampai akhir baris dan kita langsung memperoleh hasilnya. Kita coba lihat ya di Excelnya. Nah, kita punya data normal, kemudian ada data table gitu ya. Dalam format table di sini ada indikatornya. Kalau kita mengerjakannya tanpa dynamic array, kita dapat melakukannya dengan melakukan C4 dikuadratkan langsung gitu ya. Ya, dari sini kita bisa lihat prosesnya bahwa kita ngambil informasi dari C4, kemudian kita kuadratkan dengan formula seperti ini. Kemudian kita lihat berikutnya, hampir semuanya memiliki yang serupa. Nah, kalau kita menggunakan dynamic array gitu ya, kita bisa mengerjakannya lebih cepat. Tapi syaratnya kita harus buat dulu bahwa tabel ini tuh, data ini tuh dalam bentuk dynamic array. Kita dapat membuat dynamic array dengan melakukan pemilihan range antara C4 sampai C18. Menggunakan range operator yaitu titik 2 ya. Kalau kita lihat di sini ada indikator visualnya, kalau kita milih salah satu sel yang termasuk dari dynamic array, bakal ada semacam kotak biru atau bayangannya. Kita bisa lihat visualnya. Dan kalau kita mau melakukan
perhitungan yaitu dikuadratkan, kita bisa langsung merujuk ke K4, yaitu referensinya dengan tanda spill operator. Langsung kita kuadratkan dan hasilnya langsung berupa dynamic array yang dalam bentuk satu kesatuan. Jadi kita tidak perlu mendrag lagi gitu ya dari baris pertama ke baris akhir. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya tuh yang baris kedua ini merupakan komponen dari dynamic array ini. Kita kuadratkan gitu. Kita lihat di sini. Di sini kita merujuk ke referensinya yaitu keempat. Kita menggunakan sebuah operator berarti dia mengambil seluruh informasi yang ada di eh, apa namanya dynamic array-nya, state elemennya. Kalau kita tidak mau menggunakan data tanpa mengubah bikin dynamic array, kita bisa juga melakukannya secara langsung dengan menggunakan table. Kita bisa lihat bahwa di sini saya punya table data gitu ya dengan nama tbl data, table data. Kita bisa aja langsung melakukan perhitungan dengan memanggil informasi yang ada di tabel data. Jadi kita tinggal ketik nama tabelnya, kemudian kolom siku, kemudian kolomnya, langsung kita kuadratkan. Dari sini kita bisa melihat formulanya yang lebih mudah dibaca ya. Dibandingkan kita lihat persamaan ini yang tanpa dynamic array, walaupun menggunakan dynamic array bisa lebih lihat eh, sederhana, tapi cukup membingungkan karena kita nggak tahu keempat ini tuh apa. Tapi jika kita menggunakan format table, kita lebih mudah membacanya. Jadi kita balik lagi. Jadi ini adalah solusi tanpa dynamic array. Ketika kita menggunakan solusi dynamic array, kita bikin dulu ya dynamic array menggunakan range operator, di mana hasilnya kita langsung aja datanya, kita referensi datanya yaitu di K4 ya. Eh, Kemudian kita kasih pagar sebagai spill operator. Jadi kita tidak perlu lagi nge-drag ataupun copy paste formula ke baris akhirnya. Kita bisa langsung aja tempatkan kedua. Jadi ini keuntungan kita menggunakan atau membuat formula di mana kita memanfaatkan fitur dynamic array. Nah, kita langsung ke kasus berikutnya ya. Jadi ada 4 kasus yang akan saya demonstrasikan. Itu yang pertama kita buat data acak dengan angka yang unik. Kemudian kedua, ambil nilai untuk baris genapnya. Ketiga, ambil nilai untuk setiap baris yang merupakan kelipatan. Kan? Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah balikan posisi untuk setiap n elements. Nah, kita misalkan contoh pertama yaitu buatlah kumpulan. Kenapa disebut sekumpulan? Berarti dalam satu kesatuan yang mereferensikan dynamic array, data angka, yaitu numerik, yang unik. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada kata kuncinya unik secara acak, random gitu ya. Dari sini kita bisa mengetahui, bisa menerka, kita harus menggunakan fungsi unik dengan fungsi random array. Jadi solusinya kita mengembangkan datanya itu yang diminta dari soal nomor satu gitu, kasus pertama, kita bisa menghasilkan random array, nilai acak, kemudian kita langsung filter, mengambil nilai-nilai uniknya dengan langsung menggunakan unik. Ya. Oke, kita lihat di sini ada demonya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kita tinggal aja ya membuat data set vektor angka acak yang unik. Kita bisa menggunakan random array, di mana saya range-nya angka minimumnya dari 1 sampai 50, dengan nilainya bilangan genap. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai uniknya kita bisa F9. Dan di sini, jadi ini data yang kita hasilkan menggunakan random array, kemudian kita ambil nilai uniknya gitu ya. Sebagai contoh, ini kita kopikan data dari sini. Yuk, data ini. Kenapa harus dikopikan? Karena biar konsisten aja. Jadi ketika kita maju ke kasus berikutnya, nggak setiap perhitungan kita bingung lagi ini angkanya gimana gitu ya. Itu kasus pertama kita sudah menemukan solusinya, yaitu kita menggunakan random array, kemudian kita pakai unique gitu ya. Kemudian kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua adalah ini nilai untuk baris genap is even ya. Ada fungsi is even di Excel.
baris kedua, 4, dan 6. Yang outputnya harus berupa dynamic array gitu ya, dalam satu kesatuan. Nah, kita bisa mengembangkan solusinya dengan menggunakan sequence, menggunakan mode sebagai yang menghasilkan nilai genapnya ya, logical factor yang hasilnya yang menandakan baris mana saja yang genap. Kemudian kita bisa menggunakan langsung menggunakan filter. Jadi kita ambil informasi yang true saja, yaitu true-nya itu menunjukkan baris yang genap. Kenapa tidak kita gunakan is even? Karena is even ini merupakan fungsi skalar gitu ya. Jadi tidak bisa menerima output input yang berupa dynamic array dan hasilnya juga dynamic array. Kita langsung ke kasus kedua, kita bisa lihat sudah punya data gitu ya dalam berupa dynamic array, kita bisa bikin sequence-nya. Kita lihat, kita bikin sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita menggunakan fungsi mod dibagi dua. Jika dibagi dua habis berarti itu bilangan genap. Kemudian kita menggunakan fungsi yang bukan perbandingan sama dengan 0 untuk menghasilkan logical vector. Kemudian kita menggunakan filter, di mana filter ini inputnya data ini dengan logical vector ini. Jadi dia hanya mengembalikan return array gitu ya, mengembalikan hasilnya yang elemen-elemen yang true saja. Jadi di sini ada datanya, sebaris pertama itu false, jadi tidak dimasukkan. Sedangkan baris kedua ini true, disertakan dalam hasilnya, yaitu 28, 15, 16, 24, dan seterusnya. Itu yang contoh nomor 2. Ini agak cepat karena biar waktunya videonya agak lebih pendek. Kemudian yang ketiga, pilih nilai untuk setiap baris yang merupakan kelipatan n. Nah, dari contoh kasus sebelumnya kita bisa membayangkan, ya udah tinggal modnya tuh kita ganti duanya tuh jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi ini saya ingin memperkenalkan gimana, apa yang dimaksud dengan creative solution dengan dynamic array dan fungsi-fungsi array tanpa filter ya. Jadi anggap ya kita memiliki data dengan baris, yaitu P, satu kolom kan, P kali satu gitu ya. Kita menggunakan fungsi repro yang mengubah kolom ini menjadi dua dimensi gitu ya. Dengan dimensi sebut aja K dikali N. N-nya itu adalah kelipatan N yang sebagai input yang kita inginkan. Dari sini kita tinggal pilih aja choose calls, yaitu kolom ke N itu. Di mana hasilnya itu akan menunjukkan pilihan apa bakal mengeluarkan hasil nilai baris apa nilai untuk setiap baris yang merupakan kelipatan n. Jadi kalau kita lihat di sini demo ketiga, kita memiliki data berupa dynamic array yang misalkan kita pengen ngambil informasi setiap kelipatan ketiga gitu ya. Di sini kita menggunakan fungsi reproduce di mana mengubah 17, 28 yang dalam bentuknya vektor satu kolom menjadi 3 kolom. Kita ambil aja informasi di kolom ketiga, dan kolom ketiga itu merupakan nilai-nilai setiap urutan kelipatan n. Dalam kasus ini kelipatan ketiga. Kalau misalnya kita ubah ke 4, kita ubah jadi reproduce-nya ini jadi ada 4 kolom dan sisanya jumlah barisnya gitu. Di sini kita pilih aja kolom ke 4. Dan itu adalah hasilnya untuk setiap urutan kelipatan n. Fungsi manakah yang lebih mudah dipahami? Sebenarnya fungsi filter, karena logikanya lebih terlihat. Tapi dalam menyelesaikan masalah di Excel atau kebanyakan masalah programming gitu ya, solusinya tuh tidak selalu eh, perlu harus seperti yang kita tahu gitu ya. Kita harus cukup kreatif ketika menggunakan fungsi-fungsi yang sudah tersedia di Excel. Jadi lebih cepat yang repros gitu ya, timbang menggunakan filter, kita mod, dan sebagainya. Oke, tapi di sini juga ada kelemahan karena ini memunculkan hasil not available ya, karena tidak ada nilai kita mengubah kolomnya itu menjadi uh, vektornya ini menjadi 4 kolom. Kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, kita ingin membalikkan posisi elemen untuk setiap n elemen dalam data. Misalkan saya punya
vektor atau data ya, berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana input kita tuh 3. Jadi setiap 3 elemen kita balikan gitu. Yang awalnya 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1. Kemudian 3 elemen berikutnya 4, 5, 6 menjadi 6, 5, 4. Nah, logika yang saya gunakan adalah kita memiliki data seperti tadi, yaitu jumlah baris sebanyak P dikali 1, yaitu merupakan vektor kolom gitu ya. Kita menggunakan fungsi refol, yaitu K dikali M, di mana M-nya itu yang kita inginkan. Dan kita juga membuat semacam temporary gitu ya, sequence yang menunjukkan kolom gitu. Yang awalnya kalau sequence itu urutannya 1, 2, sampai N. Nah, kita pengen sebaliknya, yaitu dari 3, 2, 1 gitu ya. Setelah itu kita menggunakan choose calls gitu. Dibandingkan choose calls dari kolom 1, kedua, ketiga, kita membalikkan jadi kolom ketiga, kedua, ke 1. Setelah itu, kita menggunakan to call gitu ya, dari data 2 dimensi menjadi 1 dimensi, yaitu menjadi kolom vektor, dan diperolehlah hasilnya. Kalau kita lihat di sini, contoh keempat gitu ya, kita ingin membalikkan setiap elemen. Misalkan saya masukkan 3 ya, 3 elemen. Jadi kalau kita lihat di sini ada data 17, 28, 29, harapan kita tuh jadi 29, 28, 17. Kemudian eh, elemen berikutnya adalah 16, 34, 15, dan seterusnya. Nah, logika yang solusi yang saya gunakan yaitu menggunakan reverse gitu ya. Karena lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kita dari vektor ini kita menjadi mengubah vektor ini menjadi array 2 dimensi, di mana kolomnya itu sejumlah input yang kita inginkan, itu 3 gitu. Kemudian kita bikin sequence di mana bukan 1, 2, 3, tapi sebaliknya gitu, menjadi 3, 2, 1. Ini kita pilih aja. Yang awalnya seperti biasa kan 1, 2, 3, kita pilih dari belakang. Kita pilih kolom pertamanya itu dari kolom ketiga dari Repos gitu ya. Kemudian kolom kedua, kemudian kolom ke satu. Jadi ini seperti diputar gitu ya. Kemudian setelah kita dapat hasil dari choose calls ini yang terbalik, membalikkan repos gitu ya, kita mengubah array ini menjadi vektor atau menjadi satu dimensi dengan fungsi to call. Jadi kita dapat memperoleh hasilnya seperti ini. Dan ini merupakan salah satu solusi kreatif ya. Jadi kita menggunakan, oh ya udah tinggal dibalik aja gitu, repos gitu, 3, 2, 1 gitu ya. Ketimbang daripada kita harus pilih, oh ya elemen ke satu itu 3, elemen keempat itu ke 6, dan seterusnya gitu. Oh ini lebih intuitif, lebih mudah dijelaskan, walaupun cara berpikirnya agak berbeda karena kita harus memahami fungsi repos, choose call, sequence, dan perilaku dynamic array seperti gimana gitu. Dan di workshop ini diharapkan pemahaman seperti ini bisa diraih gitu ya, bisa dicapai gitu ya. Oke, kita lanjut ke kita pengenalan fungsi LED gitu ya. Nah, fungsi LED dan lambda ini sebenarnya sederhana ya, cuma menyederhanakan formula yang kita sudah bikin gitu ya. Kita punya row gitu ya. Ini contohnya misalkan jumlah baris random. Nah, kita bisa lihat nih. Kita misalkan bikin kasus pertama, kita dalam satu formula. Dari sini kita bisa lihat bahwa, oh ini lebih mudah dibaca. Oh, kita dari misalkan browse-nya itu merujuk jumlah barisnya dari B6. Kita lihat di sini. Di sini, oh kita misalkan inputnya minimumnya ini dari sini. Maksimumnya integernya bulat atau tidak gitu ya. Dari sini kita udah dapat nilai random factor. Ketika itu tinggal masukkan unique. Itu dalam satu formula. Ketika misalkan teman kita atau rekan kerja kita lihat, ini mereka bisa memahami seperti apa sih fungsi yang dimaksud ketimbang kita melihat seperti dari sini dan dari sini. Oh ini dan array, ini langsung B7 teh apa gitu ya. Di sini D7 pagar itu maksudnya merujuk kemana? Sedangkan kalau kita bisa lihat, kita bisa menamai referensi-referensi itu agar memudahkan membaca dan evaluasi. Misalkan ini contohnya adalah, misalkan ini kita cuma inputnya data aja gitu ya.
untuk mengambil nilai untuk baris genap. Dengan cara algoritma yang sebelumnya, yang disampaikan sebelumnya, kita bisa lihat ini. Jadi lebih satu lambda lebih mudah dibaca gitu ya. Nah, misalkan kita juga bisa menggunakan input yang lebih dua gitu ya. Ada dua input, kita masukkan juga, digunakan juga dalam hasil dari olahannya, grab data, data yang udah kita ubah dari vektor ke dua dimensi. Dan ini juga sama juga dengan yang kasus keempat. Jadi untuk pengenalan lab sebenarnya itu sederhananya adalah menyederhanakan formula-formula yang kita kembangkan menjadi lebih mudah dibaca dan lebih mudah dievaluasi. Nah, kita kan udah punya fungsi-fungsi lab ini, sebenarnya kita bisa mengembangkan yang namanya lagi fungsi lambda, yaitu fungsi custom gitu ya. Nah, kita langsung aja ke hasilnya ya, karena ini cukup panjang nih kalau jika dibahas, kita langsung aja. Jadi pada akhirnya tuh kita bisa membuat fungsi custom yang namanya fungsi get result. Kalau kita lihat di sini, get result ini merupakan, di sini ada fungsi lambda, di mana fungsi lambda ini itu merupakan fungsi yang kita bikin, itu fungsi custom. Oke, fungsi custom. Jadi kita tinggal klik aja gitu. Kita pengen get result. Oh, ini datanya yang mana? Kita pakai data yang di sini. Oh, data di sini. Terus saya pengen dibalikan untuk setiap berapa elemen? 3 elemen deh. Oh, jadi dia membalikan 3 elemen. Kalau misalkan saya pengen membalikannya setiap 5 elemen, set. Oh, jadi datanya ini diputar setiap 5 elemen dibalikan gitu ya. 2 elemen gimana? Nah, ini cuma 2 elemen. Dan kita dapat memperoleh hasil. Jadi kita udah bisa ngembangin fungsi custom. Jadi workshop ini pada akhirnya kita bisa mengembangkan fungsi custom sendiri yang kita bisa gunakan untuk memudahkan cara penggunaan lembar kerja misalnya gitu ya. Oke, sepertinya dari situ cukup sekian saja. Jadi kalau misalkan pengen ada pertanyaan mengenai workshop Lambda ini tuh apa aja sih gitu ya, bisa menghubungi saya di Hai Eptarma.